Halo YouTube, selamat datang lagi di channel saya. Kali ini saya mau jelaskan atau tunjukkan buat kalian mengapa drone itu bisa hovering atau melayang dengan stabil. Oke, jadi saya langsung ke prakteknya aja ya, sambil saya tunjukkan bagian-bagian tertentu dari Hubsan Zino ini. Saya pakai Hubsan Zino ya, yang membuat sampai drone itu bisa melayang dengan stabil atau hovering dengan stabil. Dan drone yang lain juga sama ya. Tetapi untuk Hubsan Zino ini hanya ada tiga alat atau sensor yang sangat berpengaruh supaya drone-nya lebih stabil. Yang pertama adalah gyro, yang kedua adalah altitude lagi. Yang kedua adalah BMP atau barometric pressure sensor, kemudian tambah satu lagi GPS. Oke, saya langsung tunjukkan buat kalian ya. Ini sudah GPS-nya 13 ya. Saya tunggu 13 supaya lebih enak untuk dilihat gitu ya. Di sana drone-nya saya sudah siapkan ya. Sekarang saya take off dulu ya, biar langsung saya tunjukkan buat kalian. Oke, jadi sensor yang pertama yang berpengaruh untuk drone ini dia lebih stabil adalah gyroscope sensor. Jadi kegunaannya seperti gini ya, saya langsung tunjukkan buat kalian bro. Ya, jadi itu kerjaannya gyroscope sensor itu akan membuat drone dia lebih tetap sejajar ya, tidak miring-miring. Itu fungsi dari gyroscope sensor. Kemudian yang kedua, adalah BMP atau barometric pressure. Jadi kerjanya seperti gini ya, saya tunjukkan lagi buat kalian. Jadi untuk BMP sorry bro, di sini ada gedung di samping ya, jadi GPS-nya kurang stabil. Ya, jadi itu tadi kerjaannya BMP ya, barometric pressure. Jadi itu yang mempertahankan ketinggian dari drone ini, gitu ya. Kemudian untuk alat berikutnya adalah GPS bro. Nah, kalau untuk GPS itu dia akan mempertahankan posisi drone-nya. Ini terlalu rendah ya, saya kasih agak tinggi sedikit supaya lebih jelas ya. Oke. Kalau kerjanya GPS gitu bro, dia akan mempertahankan posisi dari drone ini bro. Saya kasih salah satu contoh lagi ya.
Oke bro, jadi itu yang terakhir adalah fungsi dari GPS. Jadi drone-nya akan tetap pada posisinya. Kalau kita geser ke kiri, dia akan kembali lagi bro. Gitu ya. Jadi itu 3 bagian dari drone ini yang membuat drone ini akan tetap stabil. Kemudian saya tambah lagi. Jadi untuk drone yang ada ultrasonic sensor sama optical flow. Nah, kadang-kadang ada yang ngomong juga bro. Ya, jadi untuk optical flow sama ultrasonic sensor itu kerjanya berbeda lagi bro. Jadi kalau untuk ultrasonic sensor itu biasanya fungsinya itu maksimal 2 meter. Jadi misalkan ini karena tidak ada ultrasonic sensor, jadi saya tidak bisa tunjukin contohnya ya. Tapi saya peragakan saja dan saya kasih sedikit gambaran, atau nanti saya buat gambar aja ya, seperti gini bro, ilustrasinya. Jadi misalkan kalau kalian following mode atau kalian pakai fitur follow otomatis ya, atau ikuti kalian, follow me gitu ya. Jadi di saat kalian naik tangga atau naik tanjakan ya, itu drone-nya akan mengikuti kalian. Dan bila drone ini hanya menggunakan BMP, itu pasti dia akan lurus-lurus dan nabrak bro gitu. Tetapi kalau ada ultrasonic sensor, di saat kalian nanjak, drone-nya maju mengikuti kalian, dan saat dari sensor itu, sensor ultrasonik ya, itu kerjaannya itu dia memantulkan gelombang bunyi ya. Nah itu kalau dipantulkan lagi, kalau ada benda di bawah, secara otomatis drone-nya akan naik, dan dia akan menyesuaikan jarak antara drone dengan ground ya, atau tanjakan yang kalian naiki gitu ya. Jadi drone-nya tetap akan naik mengikuti kalian, dan dia tidak akan tabrak drone-nya ya. Itu kerjaan dari ultrasonic sensor. Jadi antara ultrasonic sensor dengan BMP, kadang-kadang ada yang menyamakan hal ini ya, padahal sebenarnya kerjaannya berbeda bro. Seperti itu fungsi dari ultrasonic sensor. Sedangkan untuk optical flow ini sebenarnya kerjaannya banyak ya, banyak, tapi saya hanya kasih salah satu contoh yang berpengaruh untuk kestabilan drone ini. Jadi untuk drone biasanya untuk indoor flight itu pasti akan lebih stabil ya. Seperti itu contoh yang pertama. Kemudian yang kedua, saat take off dengan landing itu akan lebih enak, lebih halus gitu bro. Sekali lagi, kalau kalian punya drone yang punya optical flow sama ultrasonic sensor, kalian bisa coba sendiri dan kalian lihat perbedaannya seperti apa gitu ya. Ya mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan buat kalian ya. Jadi yang membuat drone bisa stabil, kalau kalian hanya punya Hubsan Zino yang hanya BMP sama GPS, dengan kalau yang satu yang biasanya dimiliki semua drone adalah gyroscope sensor, itu sudah cukup untuk membuat drone kalian stabil. Yang penting saat kalian terbangin drone tidak terlalu berangin ya. Dan kalian bisa lihat video-video saya sebelumnya tentang drone gitu ya. Jadi saya rasa itu saja ya, mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kalian dan bisa menambah sedikit wawasan buat kalian. Oke, sampai jumpa pada video-video saya selanjutnya. Salam kompak selalu. Repot ini bro.